Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Pada video kali ini saya mau buat ide jualan lagi dengan membuat kue putu ayu yang super mudah. Modalnya nggak sampai 20 ribuan, jadi 40 ribu. Cocok untuk usaha rumahan. Ini kita bisa jual dengan harga seribuan saja, sudah ada untungnya ya teman-teman. Bisa kita titip di warung atau di kantin-kantin sekolah untuk acara-acara pesanan pengajian atau arisan. Resepnya awet, tidak mudah basi, dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan ada di sekitar kita. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai ya. Tanpa harus menunggu lagi, yuk langsung kita buat sama-sama. Oke, kita ke bahan pertama. Ada kelapa parut secukupnya. Ini saya dapatkan dari 1 butir kelapa. Selanjutnya saya ambil sebagian, sekitar 1/4 bagian, dan saya buat santan sebanyak 300 ml. Kemudian ini yang sebagian besar saya kukus kelapa parutnya dan saya campurkan beberapa lembar daun pandan. Kemudian saya kukus sampai benar-benar matang, dan sebelumnya sudah saya sedikit kasih taburan garam ya teman-teman. Kemudian ini sudah matang. Selanjutnya saya angkat dan saya dinginkan. Setelah dingin saya campurkan beberapa sendok secukupnya tepung maizena seperti ini. Ini sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Tujuan mencampurkan tepung maizena pada kelapa parut ini nantinya akan kita buat topping putu ayunya supaya rapi dan menempel ya. Kemudian ini sisihkan terlebih dahulu. Dan ini santan yang sudah dibuat tadi 300 ml saya campurkan dengan beberapa tetes pasta pandan. Ini diaduk merata. Kemudian sama ini juga kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada bahan kering 250 gram tepung terigu pro sedang. Saya campurkan dengan 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda, dan jangan lupa campurkan juga sedikit garam. Ini kita sisihkan lagi. Selanjutnya kita siapkan mangkok adonan yang ukuran besar. Pertama masukkan 2 butir telur ukuran sedang, telur utuh, dan 250 gram gula pasir. Lalu SP ini sebanyak 15 gram kita campurkan. Tahap berikutnya ini kita mixer telur, gula, dan SP tadi selama kurang lebih sekitar 5-6 menit ya, sampai terlihat adonan kental, putih, dan berjejak atau menjadi kaku. Ini saya gunakan kecepatan dari mulai kecepatan sedang sampai ke kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman, sampai terasa adonannya seperti ini, kaku dan tidak mudah jatuh saat kita goyang-goyangkan seperti ini. Tahap selanjutnya kita masukkan 250 gram bahan kering tadi ya, yang sudah dicampur dengan baking soda dan baking powder dan garam. Kita ayak. Sebelumnya saya masukkan 3 tahap ya. Ini tahap pertama, dan saya masukkan juga santannya sedikit. Ini saya aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah saja sampai sedikit tercampur. Kemudian setelah tercampur, ini tahap kedua, sama seperti tadi, diayak juga sebelumnya dan dicampurkan dengan sedikit santan. Kita aduk kembali seperti yang di tahap pertama dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur merata. Nah, kemudian ini tahap ketiga, memasukkan tepung terigunya sambil diayak ya teman-teman. Kemudian kita habiskan santannya. Lalu kita aduk-aduk dulu sebelum menyalakan mixernya supaya tidak berhamburan tepung terigunya. Kemudian kita selesaikan sampai semua adonan tercampur merata dengan baik. Nah, ini untuk warnanya karena masih agak pucat ya hijaunya, jadi saya tambahkan pewarna hijau muda secukupnya, atau juga teman-teman bisa tambahkan pasta pandan lagi. Jika sudah selesai, kemudian kita matikan mixernya. Dan ini saya aduk kembali untuk memastikan
supaya tidak ada adonan yang mengendap yang tidak teraduk dengan mixer ya teman-teman. Selanjutnya sediakan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan yang bentuknya seperti ini, berbentuk hati. Oleskan minyak secukupnya. Kemudian masukkan kelapa parut yang sudah disiapkan tadi. Jangan pelit-pelit ya teman-teman kalau menggunakan topping kelapanya, supaya nanti hasilnya cantik. Ini agak tebal sedikit, kita bantu tekan-tekan dengan menggunakan ibu jari seperti ini. Ratakan di bagian bawah cetakan seperti yang terlihat di video. Oh ya teman-teman, untuk cetakannya boleh gunakan cetakan apa saja yang teman-teman miliki ya. Kemudian di langkah berikutnya kita masukkan adonan kue putu ayunya yang sudah saya pindahkan ke gelas ukur seperti ini supaya gampang untuk menuangkannya. Dan ini saya tuangkan 3/4-nya, tidak sampai penuh ya, karena nanti adonannya ini akan mengembang ya teman-teman. Jadi jangan terlalu penuh, kalau kepenuhan nanti ketika matang kuenya akan meluber ya. Lakukan sampai dengan selesai. Nah ini sudah selesai. Untuk selanjutnya akan saya kukus. Ini apinya sudah saya nyalakan dan sudah mendidih airnya. Kemudian ini kita kukus kurang lebih sekitar 10-15 menit. Jika menggunakan panci tutup datar, teman-teman harus menutupnya atau melapisinya dengan kain bersih ya. Nah ini setelah 15 menit kemudian sudah matang. Oh ya, dari satu resep tadi ada sekitar 40 biji ya teman-teman. Ini tahap pertama. Kemudian ini tahap kedua, saya kukus menjadi 2 tahap. Jika sudah selesai hasilnya seperti ini ya. Jadi banyak ya teman-teman. Ini tinggal tersisa 38 karena yang 2 tadi sudah saya coba dan hasilnya benar-benar enak. Ini kita keluarkan ketika sudah dingin ya, sambil kita pencet-pencet cetakannya seperti ini. Karena ini tadi saya oleskan minyak goreng, jadi untuk mengeluarkannya mudah dan bentuk cetakannya pun tidak banyak lekukan-lekukan, jadi gampang untuk dikeluarkan. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Untuk topping kelapanya terlihat banget ya, sangat rapi dan tebal, jadi makin cantik saja hasil kue putu ayunya. Oh ya teman-teman, jika tidak suka dengan bentuknya seperti ini, boleh teman-teman gunakan cetakan putu ayunya yang biasa ya, tergantung pilihan dan selera masing-masing. Nah ini hasilnya bisa kita lihat seperti ini, cantik banget dan rapi banget. Ini terlihat tinggi-tinggi banget ukurannya ya. Jika teman-teman mau lebih banyak lagi boleh dikurangi untuk takarannya. Ini bisa menjadi sekitar 40-an. Sudah saya cicipi tadi 2. Jika kita jual dengan harga 1000-an, ini sudah ada lebihnya dari modalnya. Nanti untuk rincian harga belanjanya atau modalnya akan saya cantumkan di description box atau di deskripsi di bawah video ya. Jika teman-teman mau jual dan mau kemas seperti ini saya gunakan mika ukuran 7x7 cm. Untuk harga per paknya ini ada 100 pieces dengan harga sekitar 7.500. Ini yang saya pakai cuma sekitar 40 lembar untuk mikanya, jadi masih banyak sisanya ya teman-teman. Nah itu dia tadi ya teman-teman, cara buat kue putu ayu, resep untuk ide jualan. Cara buatnya mudah, bahan-bahannya ekonomis, ada di sekitar kita, tidak perlu susah-susah nyari jauh-jauh. Jika suka dengan resepnya dan dirasa bermanfaat buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Silakan untuk like, share, komen, subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Untuk yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih.
Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.